Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Power Breakfast dan masih banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya ini terkait dengan pemerintah yang kembali mendatangkan 94.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku dari negara Prancis. Ya, rencananya vaksin akan didistribusikan ke wilayah yang terjangkit wabah PMK, salah satunya adalah di Provinsi Banten. Pemerintah kembali mendatangkan vaksin penyakit mulut dan kuku tahap 3 dari Prancis sebanyak 94.000 dosis hari Minggu kemarin. Total keseluruhan vaksin PMK sudah tiba mencapai 3,94 juta vaksin PMK di Indonesia melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Vina Rifanan mengatakan 94.000 dosis vaksin PMK tahap 3 ini akan dibawa ke gudang milik Kementerian Pertanian di Meruda, Jakarta Utara dan selanjutnya akan didistribusikan ke wilayah yang terjangkit wabah PMK. Totalnya ada 3.104.000. Jadi vaksin yang pertama itu tanggal 12 Juni sebesar 10.000 dosis. Kemudian tanggal 16 Juni itu sebanyak 3 juta dosis dan kemarin tanggal 3 Juli itu sebanyak 94.000 dosis. Jadi total 3.194.000 dosis yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Sementara itu, PJ Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku, Provinsi Banten baru mendapatkan 1.100 dosis vaksin PMK yang sedang pengajuan kembali. Pasalnya ada 2.050 hewan ternak yang terjangkit virus PMK di Provinsi Banten dan paling banyak di Kota Tangerang. 2.050. Jadi ada kemarin peningkatan yang cukup tinggi, khususnya yang berkembang di Kota Tangerang ya. Tapi biasanya itu bagian dari lalu lintas sapi dari tata olah dagang. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, per 4 Juli 2022 terdapat 21 provinsi dengan 231 kabupaten kota yang tertular kasus PMK dan baru berhasil melakukan vaksinasi pada jumlah 281.479 hewan ternak. Dari Tangerang, Banten, Hasnu Negara, IDX Channel. Ya, sementara itu lapak pedagang hewan kurban di Cakung, Jakarta Timur siapkan ruang karantina dan isolasi bagi hewan yang tiba dari luar Jakarta. Proses karantina dilakukan selama 14 hari sebelum hewan dinyatakan layak dijual sebagai hewan kurban. Mengantisipasi terjangkitnya penyakit kuku dan mulut, pedagang hewan kurban di Cakung, Jakarta Timur menyediakan ruang karantina dan ruang isolasi untuk hewan kurban yang baru datang dari luar Jakarta. Proses karantina hewan kurban dilakukan selama 14 hari dengan sterilisasi disinfektan sebelum diberikan vitamin dan penambah nafsu makan. Nantinya hewan yang sudah dikarantina dan dipastikan sehat dipindahkan ke kandang utama untuk dijual. Kita alhamdulillah dari sapi mulai datang kita langsung siapkan kandangnya dan karena wabah PMK yang begitu banyak gitu ya, begitu banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi untuk sapi yang baru datang kita siapkan dulu ruang karantina di kandang yang seperti ini ya, kita siapkan dulu, baru nanti setelah 14 hari kita pindahkan ke kandang utama gitu. Selain ruang karantina, pedagang hewan kurban juga menyiapkan ruang isolasi untuk hewan dalam kondisi tidak sehat atau terserang penyakit. Jakarta, Rio Manik, IDX Channel.